Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita yang belum terlalu lama terjadi. Begini ceritanya. Saya sedang berjalan, tiba-tiba saya ketemu kawan. Lalu kawan itu menghampiri dan dia bercerita tentang di dunia perwayangan ada sebuah cerita Budak Angon memindahkan ibu kota Sriwedari, katanya bilang begitu, dalam waktu 1 hari. Dan dia kemudian bertanya kembali, mungkin nggak terjadi dalam pemikiran bahwa benar-benar Budak Angon muncul dan memindahkan ibu kota. Di dalam pikiran saya menemukan sesuatu jawaban. Maka saya langsung menjawab, ada kemungkinan ibu kota dipindahkan, karena menurut cerita dari pewayangan yang pernah saya dengar, yang pernah saya tahu, Budak Angon memindahkan kota Sriwedari dalam waktu cuma 1 hari. Itu kan kisah ataupun cerita wayang. Kalau menurut konsep pemikiran saya, sesuai dengan pengetahuan para kiai yang saya pelajari, pada saat jim awal dia mulai masuk ke dalam koridor pemerintahan, misalnya diumpamakan masih seperti itu, lalu tahun 2025-nya sewindu pas begitu, kemungkinan proses pemindahan ibu kota itu akan terjadi, kemungkinan. Tapi harus diingat bahwa pemindahan ibu kota memerlukan proses yang panjang dan biaya cukup besar. Jadi kalau memang benar ada kemungkinan peluang itu dipindahkan, paling pun kalau benar kejadian ya, kalau ini benar-benar terjadi, Budak Angon masuk ke dalam pemerintahan, kalau benar terjadi, dia hanya akan memindahkan ibu kota pemerintahannya aja, atau dalam arti kata hanya pusat pemerintahan. Karena kan kalau secara akal pikiran, Kalimantan kan sudah dibangun. Kalimantan sudah dibangun dan sedang berlangsung pembangunannya. Jadi ada kemungkinan ibu kota tetap di Jakarta, pusat pemerintahannya ada di Kalimantan. Nah, tahun 2025 sampai nanti tahun misalnya tahun 30-nya, itu proses akan terjadi,
sampai ketemu lagi tahun Alif berikutnya. Itu menurut pemikiran saya. Jadi pada saat proses pemindahan ibu kota itu akan terjadi, kalau memang benar-benar terjadi, pada tahun 2025 sampai ke tahun Alif berikutnya. Nah, dalam proses pemindahan ini, jadi ada dua. Satu tempat untuk pusat pemerintahan, satu tempat untuk ibu kota. Kalau dalam cerita wayang, itu kan Budak Angon memindahkan kota Sriwidari, pusat kota Sriwidari hanya dalam 1 hari. Tapi kalau secara akal pikiran saya, yang dimaksud dengan 1 hari di situ mungkin ini satu realita 5 tahun. Jadi setelah pemilihan ketemu, dipindahkan pusat pemerintahan, setelah selesai semua prosesnya baru dipindahkan ibu kota. Jadi selama proses pemindahan, jadi Kalimantan itu dijadikan tempat pemerintahan, pusat pemerintahan, dan Jakarta tetap ibu kota. Itu menurut pemikiran saya. Kalau memang itu benar terjadi ya, hitungan pelakiannya benar, masuk, dan itu terjadi. Lalu kawan saya bertanya lagi, nah posisi Budak Angon pada saat itu, dia di mana? Apakah dia di Jakarta? Apakah dia di Kalimantan? Ini tergantung. Kalau dia ikut pemerintahan, dia ikut di dalam kepemimpinan, berarti dia ikut ke Kalimantan. Tapi kalau dia tidak ikut ke dalam pemerintahan, ada kemungkinan dia tinggal di Jakarta. Tapi yang jelas, ibu kota tetap di Jakarta, di Kalimantan hanya dijadikan tempat pusat pemerintahan. Seperti di zaman dulu pemindahan ibu kotanya Malaysia, ataupun pemindahan ibu kotanya Amerika. Sama kan? Ibu kota tetap berdiri, didirikan lagi ibu kota yang akan baru dengan hanya sebagai pusat pemerintahan. Sampai semua sarana prasarananya memenuhi untuk menjadi ibu kota, baru dipindahkan secara keseluruhannya. Jadi selama belum prosesnya memenuhi syarat seperti itu, ibu kota tetap ibu kota, yang baru adalah tempat pemerintahan. Jadi semua pusat bisnis, ekonomi semua berjalan di ibu kota. Jadi pusat pemerintahan, semua pengaturan dari kepemerintahan. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Jadi pengertian sehari dalam perwayangan menurut pemikiran saya adalah satu realita ataupun 5 tahun. Itu menurut pemikiran saya, logika saya. Begitu. Lalu dia tanya lagi ke saya, jadi Lebak Cawe ini yang mana? Nah, kalau menurut saya, Lebak Cawe ini adalah ibu kota. Jadi selama ibu kotanya masih di Jakarta, berarti di Jakarta. Itu aja jawaban saya. Nah, dia pun langsung pamit. Nah, saya pun kembali meneruskan perjalanan saya. Hanya itu yang bisa saya ceritakan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, baik secara lahiriahnya maupun secara batiniahnya. Dan semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.